Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, di antaranya nikmat sehat, sehingga alhamdulillah kita semua dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaat sampai nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semuanya yang sudah berkenan hadir di ruangan ini untuk memenuhi undangan saya. Di sini saya sedang mengikuti program guru penggerak di SD saya, SD Mirat 1. Saya mewakili SD Mirat 1 sebagai calon guru penggerak di angkatan 11, dan alhamdulillah pendidikan guru penggerak ini sudah saya jalani sudah mau 2 bulan atau lebih 2 bulan, dan sekarang memasuki modul 1. Modul satunya itu tahap akhir, modul 1.4 tentang budaya positif. Dan di sini saya ditugaskan untuk desiminasi atau pengimbasan dari apa yang sudah saya pelajari selama ini di modul 1. Dan di modul 1.4 ini saya ditugaskan untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Baiklah, selamat datang semuanya, selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Kemana ini? Konsep utama modul budaya positif yaitu perubahan paradigma baru, selanjutnya disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sekarang kan kita sudah memasuki kurikulum yang baru ya, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, kita harus mengikuti perkembangan kurikulum yang ada di negara kita. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi di kurikulum Merdeka ini kita mengharapkan siswa-siswa yang kita didik itu memiliki karakter ya. Karakternya itu ya profil belajar Pancasila. Di antaranya siswanya harus berkarakter yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terus dapat mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong, serta kreatif.
Nah, di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, untuk menerapkan disiplin positif di sekolah kita harus mengawalinya dari diri kita ya, dari diri kita sendiri, dari gurunya terlebih dahulu. Sekarang kita mau menerapkan disiplin positif di sekolah kita, mengharapkan siswa-siswa kita disiplin positif, tapi gurunya sendiri tidak menerapkan disiplin positif. Jadi sebelum kita terapkan kepada siswa-siswa kita sendiri selaku gurunya harus sudah menerapkan disiplin positif ya, dari mulai kepala sekolah, guru-gurunya, penjaga sekolahnya, pokoknya semua warga yang ada di sekolah kita ya. Jangan hanya kita mengatur menerapkan disiplin positif kepada siswa saja, sedangkan gurunya tidak menerapkan disiplin positif ya. Kalau kita menerapkannya kepada siswanya saja, akan terlaksana tidak budaya disiplin positif tersebut? Tidak. Jadi semuanya harus berawal dari diri kita sendiri, rekan kerja, atasan, baru ke siswanya. Terus memahami motivasi perilaku. Nanti kita akan bahas, saya akan bahas bagaimana motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Selanjutnya saya juga akan membahas posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Tentunya disiplin itu berarti kita menaati aturan ya. Positif berarti aturan yang baik, yang positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Di sini ada motivasi. Yang pertama itu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu terdiri dari 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi perilaku ini, guru harus bisa mengidentifikasi ya, mana motivasi perilaku yang ada pada diri siswa kita. Kalau yang ada pada diri siswa tersebut untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, berarti itu motivasi perilaku siswanya masih berasal dari eksternal. Nah, untuk memunculkan motivasi dari internal siswa agar
siswa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu termasuk dari motivasi internal. Internal itu berarti dari dalam diri siswanya sendiri. Nah, di sini sebaiknya kita sebagai guru hindari yang namanya hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid, ya. Karena dengan pemberian hukuman dan penghargaan itu anak akan termotivasinya dari luar, bukan dari diri anaknya sendiri, ya. Contohnya apa? Kalau siswa datang terlambat, contohnya kita dikasih hukuman, disuruh berdiri dulu di kelas sampai jam istirahat, gitu ya. Nah, di situ anak merasa satu apa? Merasa dipermalukan di depan teman-temannya, terus pengen merubahnya itu karena apa? Karena saya takut dihukum lagi oleh gurunya, karena saya malu kalau datang terlambat ditonton oleh teman-temannya. Besoknya robah itu bukan datangnya dari dirinya sendiri, tapi karena ada hukuman terlebih dahulu, ya. Jadi motivasi yang ada pada diri anak tersebut adalah motivasi yang ada dari faktor eksternal, karena ada hukuman. Contoh selanjutnya yang dari penghargaan. Kalau kita sedang menjelaskan pelajaran di kelas, siapa yang bisa menjawab, kita kadang suka memberi reward, ya, bintang. Yang bisa jawab ke depan duluan kasih bintang. Nah, di situ ternyata yang dapat menjawab itu hanya orang-orang yang pintar saja, dan ternyata bintang yang paling banyak ya hanya orang-orang itu saja. Itu bisa mematikan motivasi yang lainnya, ya. Jadi kalau bisa dan harus bisa, kita sebagai guru itu bisa menghindari yang namanya hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Terus selanjutnya, nah di sini tadi yang sudah saya paparkan bahwa hukuman dan penghargaan itu tidak efektif, ya. Di sini termasuknya konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi tidak berhasil, ya, karena hukuman itu satu dapat menyakitkan diri siswa. Terus selain dapat menyakitkan, merasa tidak nyaman, tadi merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Terus murid merasa takut, ya. Emang bagus takut, jadi siswa itu tidak mau melakukan lagi kesalahannya, tapi rasa takut itu karena ada dorongan, ya, karena setelah diberi hukuman. Terus ada faktor memaksa, jadi terpaksa anak itu, ya. Terus murid menyembunyikan kesalahannya. Terus murid menjadi rendah diri, jadi tidak percaya diri muridnya, ya. Nah, selain hukuman, kita dengan memberikan penghargaan juga itu tidak efektif, ya. Bisa merusak hubungan, bisa jadi iri sesama temannya. Lah, da ibu mah masihan hadiah, masihan reward nage ka eta deui nya. Jadi merasa ada rasa iri, bisa menumbuhkan sifat iri, ya. Karena sifat iri itu tidak bagus. Terus mematikan kreativitas. Jadi anak yang tidak bisa yang karena tadi yang bisa menjawab dan yang dapatkan hadiahnya orang itu saja, jadi yang lainnya tidak mau berusaha, ya, karena merasa udahlah, yang pasti yang itu aja anaknya, gitu. Terus menghukum dengan sistem ranking.
sebetulnya pemerintah kita itu sudah benar ya menerapkan peraturan di pendidikan itu. Di rapot, di aplikasi rapot juga sudah tidak dicantumkan yang namanya ranking itu ya. Tapi kita maksa lah disebutkan lain. Tujuan kita memang benar, kita agar anak itu termotivasi. Oh saya bisa ranking gitu. Tapi kita sudah seuzon ya sama pemerintah. Kenapa sih ranking itu tidak disantumkan seperti dulu kita waktu sekolah ya? Waktu kita sekolah dulu yang namanya ranking itu ada di rapot ya, tertulis kita peringkat keberapa. Nah sekarang pemerintah sudah benar sebenarnya ya. Coba kita belum memahami, belum tahu ilmunya, belum tahu apa tujuan pemerintah itu menerapkannya. Saya juga sempat pemerintah bisa bikin aturan tanpa tahu apa yang kita lakukan, tanpa tahu, tanpa terjun langsung ke dunia pendidikan seperti kita guru gitu kan. Kita sempat menyalahkan. Nah sekarang saya setelah mengikuti program guru penggerak ini, oh iya berarti benar pemerintah itu membuat aturan dan menerapkan aturan itu ada tujuannya ya. Sekarang semua aplikasi rapot tidak dicantumkan peringkat kelas ya. Karena apa? Karena bisa mematikan kreativitas siswa, bisa merusak hubungan antara siswa ya, dan tidak efektif sebenarnya. Nah kita sekarang harus merubahnya ya. Kalau bisa yang pemerintah terapkan, yang pemerintah tetapkan itu kita juga laksanakan. Jadi tak usahlah kita mengumumkan ranking ke-1, ranking ke-berapa itu ya. Jadi sudahlah kita harus bisa memotivasi siswa dengan nilai saja yang ada di rapot itu. Siswa sudah mengetahui, oh nilai saya itu seperti ini. Kita kasih tahu saja KKM kelas kita itu berapa ya. Jadi kalau nilainya di bawah KKM berarti itu sudah tidak bagus ya, harus ada ditingkatkan lagi motivasinya ya. Jadi penerapan ranking itu tidak baik ya. Ternyata penghargaan berupa ranking itu termasuknya ke dalam konsep disiplin dengan identitas gagal. Terus merampas hak menghargai diri ya. Jadi merampas hak-hak siswanya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Itu ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu ada penguatan jangka pendek. Kita memberi penguatan kepada siswa ya, dengan atas kesalahannya. Jadi kita tidak langsung menyalahkan kesalahan siswa tersebut dan kita menerapkan hukuman, tapi kita harus membuat penguatan. Terus perlu memonitoring lanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Selanjutnya restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka pendek, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru ya. Seorang guru itu harus memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum ya. Kebanyakan ada seperti saya dulu waktu sekolah ya, apa-apa dihukum. Kayak militer aja ya, kesiangan dihukum, ribut di kelas dihukum. Nah, di sini berarti kalau guru yang seperti itu berarti menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Terus
di sini yang kedua, membuat merasa bersalah. Ya, sama. Setelah kita melakukan tadi contoh posisi kontrol yang penghukum. Setelah kita menghukum siswa, siswa akan merasa disalahkan, ya, merasa bersalah kalau kita memposisikan kita sebagai pembuat merasa bersalah. Terus yang ketiga adalah sebagai teman. Kita di sini posisi kontrol seorang guru yang sebagai teman. Di situ guru memposisikan dirinya sebagai teman. Jadi tidak mengatur siswa tanpa mencontohkannya, tanpa menyuruh siswa, cuman menyuruh doang, ya. Jadi kita harus bisa menjadi temannya, sebagai temannya. Apa-apa harus kita contohkan, kita harus rangkul supaya anak bisa disiplin. Terus di sini yang keempat, posisi kontrol guru itu sebagai pemantau. Di sini guru hanya memantau kesalahan siswanya, ya. Hanya melihat apa kesalahan siswa. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol restitusi sebagai penghukum. Contohnya, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu berarti menghukum, ya, menghukum atas kesalahan siswa. Terus sebagai teman, ayolah kita mengajak, berarti mengajak siswa itu agar tertib. Ayolah yang tertib buat Pak Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi kita tidak langsung menyalahkan kepada siswanya. Terus membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu di situ. Di situ masih berkaitan dengan penghukum, ya, tidak jauh beda dengan posisi kontrol seorang guru yang penghukum. Selanjutnya, pemantau. Di sini contohnya kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Di sini lebih bijak lagi, ya, dari posisi kontrol yang lainnya. Dan terakhir sebagai manajer. Di sini contohnya, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, dari kelima posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu semuanya, mana yang lebih efektif kita terapkan di sekolah kita untuk siswa-siswi kita? Apakah kita harus menerapkan sebagai penghukum, sebagai teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau manajer? Ya, kita sebaiknya sebagai guru memposisikan kita sebagai manajer, ya. Karena kalau kita memposisikan guru sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Terus posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi diri sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri muridnya. Dari 5 posisi kontrol tadi, yang lebih efektif itu ini posisi manajer, ya, karena kita tidak langsung menyalahkan kepada murid, ya, kalau ada siswa yang bermasalah, tapi kita menanyakan dulu kenapa bisa berbuat seperti itu, ya. Barangkali ada motif-motif tertentu, ya.
barangkali siswa itu berbuat salah itu tidak untuk menyakiti tujuannya ya. Jadi kita harus tahu dulu latar belakang siswanya seperti apa dan kenapa bisa melakukan kesalahan, motivasinya apa. Nah, di sini lebih efektif ya. Jadi kita tidak langsung menyalahkan siswa tersebut dan langsung menghukum siswa tersebut. Jadi kita harus mengajak ngobrol lah sebagai manajer gimana ya. Kalau ada siswa yang salah itu karena tadi tidak efektif kan dengan pemberian hukuman atau penghargaan. Kita harus ajak ngobrol siswa tersebut ya. Barangkali anak tersebut kurang perhatian di rumahnya, barangkali anak tersebut pengen diperhatikan oleh murid, oleh teman-teman dan oleh gurunya ya. Jadi kita sebagai guru harus bisa memposisikan kita sebagai manajer ya. Manajer itu bukan harus dari kepala sekolah aja. Manajer itu pemimpin, harus diterapkan oleh kepala sekolah, tidak ya. Manajer itu bisa diterapkan oleh semuanya, dari mulai kepala sekolah, guru, dan siswa itu sendiri ya. Siswa sendiri juga harus kita kasih tahu bahwa kalau ada temannya yang bersalah, jangan langsung disalahkan atau gimana ya. Harus diajak ngobrol dulu ya. Jadi posisi manajer ini bukan hanya harus diterapkan oleh seorang guru, tapi karena kita di sekolah ini sebagai guru dan menghadapi siswa, jadi kita harus memposisikan kita sebagai manajer. Selanjutnya, di sekolah harus membuat keyakinan sekolah atau kelas ya. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dibuat dalam bentuk positif dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, dulu mah di sekolah itu tidak ada yang namanya keyakinan kelas tuh ya. Adanya peraturan. Kenapa? Apa sih peraturan dan keyakinan itu sama tidak? Peraturan dan keyakinan? Tidak ya. Kenapa tidak sama? Peraturan kelas dan keyakinan. Peraturan kenapa? Peraturan belum tentu jadi keyakinan, tapi keyakinan bisa masuk ke dalam peraturan. Nah, jadi keyakinan kelas itu lebih ini lagi ya, lebih mencakup banyak ya. Terdapat peraturan di situ ya. Kalau peraturan berarti aturan saja, dan itu dibuatnya biasanya oleh gurunya saja ya. Di rumah dibikin peraturan di kelas tuh, murid harus taat terhadap aturan yang sudah dibuat oleh guru, atau murid harus taat kepada aturan yang sudah dibuat oleh sekolah ya. Nah, sekarang mah lebih dilibatkan lagi semuanya, bahwa membuat peraturan keyakinan kelas itu semuanya harus terlibat, harus berdasarkan kesepakatan semuanya. Terus keyakinan kelas itu harus dibuat dalam bentuk positif. Nah, biasanya dulu mah yang namanya peraturan sekolah itu tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Jangan datang terlambat. Terus apalagi? Jangan ngobrol saat pembelajaran, gitu ya. Ada kata jangan, tidak boleh ya. Itu lebih lebih ke negatif ya, lebih ke kita menyuruh gitu kan, bukan atas kesadaran dari siswanya. Nah, dalam membuat keyakinan ini harus dalam bentuk yang positif. Jadi kata jangan dan kata tidak boleh itu tidak boleh
ya, harus kalimatnya harus positif, dan keyakinan kelas tersebut harus diterapkan dalam lingkungan sekolah ya. Keyakinan kelas itu harus berdasarkan kesepakatan semuanya ya. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di sekolahnya? Belum. Sama siswa-siswanya? Nah, yang belum nanti dibuat ya, agar mudah-mudahan budaya positif di sekolah kita bisa terwujud ya. Dengan bagaimana cara membuatnya, kita harus berkomunikasi dengan murid-muridnya. Kita harus menanyakan kepada murid-muridnya, kita mau apa sih di sekolah kita ini? Kita mengharapkan suasana kelasnya yang seperti apa yang siswa inginkan, dan siswa pingin gurunya itu ketika mengajar itu bagaimana gitu ya. Jadi kita harus mau mendengar masukan dari muridnya. Jangan keyakinan kelas itu ditetapkan oleh guru ya, agar siswa tahu oh ini tuh yang buat kita semua, jadi kita harus menaatinya ya. Selanjutnya di sini ada keyakinan kelas apa? Pertanyaan pemantik ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Tadi sudah dijelaskan ya, karena peraturan kelas itu stop ke peraturan aja ya. Kalau keyakinan kelas itu mencakup semuanya. Di sini ada contoh pemantik ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, saya bertanya di sini, nilai kebajikan apa yang ada pada pertanyaan ini? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm ketika mengendarai motor? Keselamatan. Nah, nilai kebajikannya yaitu keselamatan. Jadi siswa tuh tahu bahwa kenapa sih naik motor itu harus menggunakan helm ya, agar selamat ya. Jadi tahu ada nilai kebajikan dari aturan itu ya, dari aturan bahwa berkendara itu harus memakai helm. Terus yang pertanyaan pemantik kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nilai kebajikan yang terdapat dari itu apa? Nah, kesehatan, bahwa anak itu tahu bahwa kalau kita memakai masker dan rajin cuci tangan itu bisa menjaga kesehatan tubuhnya ya. Jadi dari kedua pertanyaan pemantik ini bisa disimpulkan kalau di kelas kita sudah menerapkan keyakinannya ya. Jadi di dalam peraturan atau keyakinan kelas itu siswa memahami bahwa di poin-poin keyakinan kelas yang sudah dibuat siswa itu ada masing-masingnya ada nilai kebajikannya. Kalau siswa sudah mengetahui itu semua, yakin bahwa siswa itu bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibuatnya ya. Jadi tidak cuma membaca keyakinan tapi tidak tahu nilai kebajikan apa yang terdapat dalam poin-poin keyakinan kelas yang sudah dibuatnya ya. Kalau siswa sudah mengetahui nilai kebajikannya, insya Allah suasana kelas menjadi nyaman, menjadi tertib ya, tidak ada keributan atau masalah, karena keyakinan kelas tersebut dibuat oleh hasil kesepakatan semuanya dan mengandung nilai kebajikan. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas saya ya. Contohnya seperti ini. Yang pertama, taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya apa di kelas taat kepada Tuhan Yang Maha Esa? Sebelum belajar dan sesudah belajar harus berdoa terlebih dahulu. Terus yang
kedua, menjadi murid yang disiplin dan tanggung jawab. Di sini ada nilai kebajikannya tidak, Bapak Ibu? Ada. Apa nilainya? Disiplin. Ya. Jadi murid itu harus disiplin. Contohnya apa? Datang tidak terlambat. Terus tanggung jawab. Contohnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Terus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ya. Jadi tugas yang diberikan guru itu supaya dikerjakan dengan sebaik mungkin, ya. Terus yang ketiga, menghormati guru, orang tua, dan menghargai teman. Di sini terdapat tidak nilai kebajikannya? Apa itu? Menghormati, bahwa setiap siswa itu harus saling menghormati, ya, menghormati gurunya, menghormati orang tuanya, dan menghargai teman-temannya. Terus yang keempat yang sudah saya buat keyakinan kelasnya, yaitu menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Ada tidak nilai kebajikannya? Apa itu? Kesehatan, ya. Karena kalau kita menjaga lingkungan kita tetap bersih, menjaga kelas kita tetap bersih, maka semua warga yang tinggal di situnya akan sehat, ya. Jadi kalau anak sudah tahu keyakinan kelas yang poin keempat itu nilai kebajikannya itu kesehatan, agar kita sehat gitu kan. Jadi anak tuh, oh iya, saya ingin sehat, saya tidak mau sakit. Jadi saya harus menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Terus keyakinan kelas yang kelima yang sudah saya buat itu, yaitu menjadi murid menyenangkan, ceria, dan bahagia, ya. Kalau kita sudah melaksanakan poin ke-1 sampai dengan ke-4, insya Allah suasana pembelajaran di kelas pun akan tercipta menyenangkan, ceria, dan bahagia, ya. Karena apa? Tadi udah berdoa kan, terus disiplin, terus saling menghormati, dan ruangan kelas pun bersih, ya. Pasti suasana belajar pun akan nyaman, menyenangkan, dengan murid pun tidak akan saling bertengkar karena tadi sudah saling menghormati dan menghargai. Terus yang terakhir itu semangat dan istiqomah, ya. Apa nilai kebajikannya yang dari poin ke-6? Istiqomah, sama ya, disiplin bisa, ya. Berarti kita harus melaksanakan terus-terusan itu, ya. Keyakinan kelas dari mulai poin 1 sampai dengan poin ke-5 itu secara istiqomah. Jangan sekarang pas pembuatan keyakinan kelas ditaati, dilaksanakan, kesininya lupa, ya. Jadi kita harus diingatkan bahwa kita harus belajarnya penuh semangat dan selalu istiqomah. Gitu ya Bapak Ibu, ya. Jadi membuat keyakinan kelas itu, jadi nggak usah bikin kalimatnya yang panjang banget. Kalau kita membuat kalimatnya panjang, itu akan sulit dipahami oleh siswa-siswa kita, ya. Boro-boro mau melaksanakan dibaca nawe tos pusingan, ya. Ieu teh mun loba-loba teuing macana ge tos hoream, ya, males. Jadi kita itu bikin keyakinan kelas itu yang simpel tapi bermakna, ya. Jadi ada artinya, ada nilai kebajikannya. Juga usah peraturan nomor 1 panjang banget, nggak usah, ya. Jadi harus lebih simpel dan kalimatnya harus positif. Di sini ada tidak kata jangan dan tidak boleh? Tidak ada. Berarti keyakinan kelas yang sudah saya buat sudah sesuai belum Bapak Ibu? Sudah. Nah, sudah sesuai, ya. Karena apa? Karena saya sudah tahu ilmunya dari program guru penggerak ini, ya. Kenapa saya harus mengumpulkan Bapak Ibu, ya? Karena saya harus menyampaikan biar semuanya tahu dan bisa dipraktekkan
langsung di sekolahnya masing-masing. Nah, sekarang saya kalau tidak berbagi dengan Bapak Ibu semuanya, saya punya ilmu baru yang saya dapat. Saya tidak menyebarkannya. Saya tendang sendiri dan saya laksanakan sendiri. Budaya positif di sekolah kita akan terwujud tidak Bapak Ibu? Tidak ya, karena sebagian besar mungkin ada yang tidak mengetahui gimana peraturannya, gimana cara membuatnya. Ibu Lilis tuh bikin kayak gini tuh sudah sesuai belum sih? Bisik mah sakarep sorangan ya, pipinter ning, rarajining. Sekarang ada yang bilang gitu ya, apa sih di kelasnya ini banyak pisan yang ditempel, ada keyakinan kelas lah, ada apalah. Kalau kita tidak berbagi ilmu yang sudah kita dapatkan, jadi seudon kan ya, disangkanya sok pinter, sok tahu, padahal di situ saya sedang menerapkan apa yang sudah saya pelajari. Dan untuk menerapkan budaya positif di sekolah tersebut tidak bisa saya wujudkan sendiri ya. Jadi harus ada kerjasama dari semuanya ya. Jadi di sini saya bukan niat untuk mengajari Bapak Ibu semuanya ya. Saya cuma berbagi ilmu. Silakan kita terapkan demi kemajuan SD kita ya, agar budaya positif di sekolah kita dapat terwujud. Selanjutnya, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalahnya melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab ya. Tadi setelah di awal juga ya, kalau kita menemukan kasus-kasus ada di diri siswa kita jangan langsung menghukum ya, tapi harus kita menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi itu ya? Jadi kita kalau menemukan kasus atau permasalahan dengan tahapannya, yaitu ada 3 tahapannya Bapak Ibu. Jangan langsung menghukum siswa ya dan menyalahkan. Kita harus tahu tahapan-tahapannya agar anak tersebut tidak merasa tersakiti ya. Dan kita juga kalau kita menerapkan langsung hukuman kepada siswa, pernah nggak Bapak Ibu kalau kita sudah menghukum ke siswa, kita itu merasa bersalah ya, geus nyarekan anak batur ya, gimana ini nanti kalau anaknya ngadu ke orang tuanya bagaimana? Kita bisa disalahkan ya, apalagi kalau menghukumnya keterlaluan. Sekarang mah apa-apa ada zaman hukum ya, dilaporkan guru ya, gara-gara rambutnya gondrong dicukur sama gurunya sudah kasus ya, disalahkan. Dan ada banyak guru yang dipidanakan karena itu ya, karena kita gegabah ya langsung menghukum saja. Nah, di sini kita harus menerapkan segitiga restitusi. Kita harus tahu tahapan-tahapan untuk menyadarkan siswa yang melakukan kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, di sini berarti pendekatan restitusi itu cara untuk mendisiplinkan siswa ya, disiplin positif ya. Pengertian restitusi, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, pengertian ini dikutip dari Koseni tahun 2004. Ciri-ciri restitusi sekarang. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi siswa itu kalau berbuat salah tahu konsekuensinya ya.
Kita harus belajar dari kesalahan untuk berubahnya ya. Kalau tanpa berbuat salah kita tidak akan tahu ya yang baik itu bagaimana ya. Tentunya kita juga sebagai guru pasti sudah pernah melakukan kesalahan ya Bapak Ibu. Jadi kita kalau ada siswa yang melakukan kesalahan jangan langsung menyalahkan ya, karena kita juga guru itu tidak selalu benar ya. Dan karena kesalahan tersebut kita jadi tahu ya, oh iya berarti itu salah, kita harus memperbaikinya. Terus ciri-ciri restitusi yang selanjutnya dapat memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan ya. Jadi ditawarin, tidak dipaksakan oleh kita harus berubah, kamu harus begini ya. Terus menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, sekarang perbedaannya di sini saya mengambil contoh kasus dari siswa saya ya. Siswa tidak memakai sepatu hitam saat upacara karena peraturan di sekolah, tiap sekolah itu siswa itu harus menggunakan sepatu hitam ya. Bukan karena apa? Biar keberagaman kan, aturan dibuat itu buat keberagaman. Kalau kita menerapkan dengan cara hukuman, guru menghukum siswa tersebut untuk lari mengelilingi lapangan sebanyak 10 putaran. Nah, ini mah zaman dulu waktu saya sekolah ya, sedikit-sedikit salah suruh dihukum push up lah, dihukum lari lah, atau menjewer telinga dengan mengangkat satu kaki ya. Nah, di sini berarti guru itu marah ya, dan murid akan merasa ketakutan. Aduh, dipilih orang lari capek gitu ya. Nah, kalau konsekuensi, gimana konsekuensi? Guru memberikan konsekuensi untuk tidak memakai sepatu selama di sekolah. Konsekuensinya karena sepatunya salah, jadi tidak usah pakai sepatu gitu ya. Di situ emang guru tegas, siswa hormat pada aturan ya. Terus restitusi. Kalau restitusi tadi ya sudah saya jelaskan, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kalau pakai restitusi, segitiga restitusi, kita ngajak ngobrol, diskusi kepada anak ya. Siapa tahu anak tersebut tidak memakai sepatu hitam itu karena tidak punya ya, untuk membelinya tidak ada. Kita harus berdiskusi sama siswanya, terus menanyakan, tahu nggak keyakinan sekolah kita atau keyakinan kelas kita bahwa kalau upacara harus menggunakan sepatu hitam ya. Setelah kita mengetahui latar belakang siswa tersebut seperti apa dan bagaimana ya, jadi siswa itu tidak akan merasa disalahkan sepenuhnya ya. Dan kita tahu sadar, oh iya kepeser karunya kan, kita jadi memaafkan. Tapi setelah memaafkan, anak itu tahu kesalahannya ya, supaya keyakinan kelas yang sudah dibuatnya harus ditaati. Terus di sini guru juga menjadi terbuka, siswa bisa menghormati dirinya dan orang lain, bisa saling menghormati ya antara siswa dan guru. Nah, di sini tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita stabilkan dulu siswanya ya, jangan langsung menyalahkan. Tadi kamu kenapa gitu ya, kita tanyakan. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Ya, kita harus menstabilkan identitas siswa tersebut. Jadi jangan langsung menjatuhkan siswanya. Kamu tuh salah, kamu tuh begini tuh salah gitu ya. Itu karena itu
menjatuhkan harga diri siswa ya. Siswa komo lamun kesalahan terus ditegurnya di depan teman-temannya, sudah siswa tersebut akan hilang kepercayaan dirinya ya. Bisa jadi besoknya tidak mau sekolah karena sudah dimarahi sama gurunya ya, karena merasa disalahkan, karena yang berbuat salah itu belum tentu menyadari dirinya salah ya. Nah, setelah itu validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan kepada siswa tersebut bahwa perbuatan yang sudah dilakukannya itu benar atau salah gitu ya. Jadi kata salah dan benarnya itu jangan datang dari kitanya sebagai guru ya, tapi dari siswanya, dengan cara kita mengarahkannya bahwa kalau lagi upacara memakai sepatu hitam itu benar atau salah gitu ya. Kata, iya Bu salah, tahu keyakinan kelas yang kita buat gitu, tahu Bu kenapa itu kamu sudah melanggar atau belum? Iya Bu melanggar. Nah di situ kan berarti anak sendiri tahu, menyadari iya saya tuh salah, tapi karena saya tidak punya sepatunya dan belum bisa membelinya gitu kan ya. Jadi kita jangan, kamu tuh salah, sudah tahu keyakinan kelas bahwa hari Senin upacara itu jangan memakai sepatu yang selain warna hitam. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti anak itu merasa ketakutan, merasa disalahkan, apalagi kalau kita menghukumnya di depan semua siswa. Kalau lagi upacara kan ditonton oleh siswa-siswa, itu nanti kepercayaan diri siswa tersebut akan hilang, bisa-bisa mogok, tidak mau sekolah ya. Nanti kita sendiri yang akan kena masalah, kita akan didatangi sama orang tuanya karena siswa tersebut tidak mau sekolah ya. Terus kita juga jadinya kan anak yang tadinya mau sekolah tidak mau sekolah karena sudah kita salahkan. Nah, tahapan selanjutnya setelah validasi tindakan yang salah, lanjut kita menanyakan keyakinan tadi ya. Menanyakan keyakinan kelas kita di poin berapa yang sudah kamu langgar gitu ya. Tadi keyakinan kelas yang sudah saya buat di situ ada ya, masuk ya, meskipun tidak tertulis setiap upacara harus memakai sepatu hitam, tidak ada kata-kata seperti itu kan tadi ya. Tapi ada kata disiplin ya, berarti disiplin bahwa sekolah itu peraturannya harus memakai seragam sekolah lengkap, harus memakai sepatu yang warna hitam ya. Jadi kita harus menanyakan, jangan kita kasih tahu kamu tuh sudah melanggar keyakinan kelas poin ketiga, gak usah seperti itu ya. Nanti anak tersebut tidak akan hafal-hafal poin-poin keyakinan kelas yang sudah mereka bikin, yang sudah mereka buat ya. Jadi kita harus tanyakan, kamu berarti kalau seperti itu, kata kamu kan tadi melanggar keyakinan kelas yang mana? Nah, di situ anak akan mengingatnya ya. Jadi poin keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama itu tidak cuma nampang di tembok doang ya, tapi dipahami dan diingat-ingat oleh siswanya. Nah, di sini contoh kasus penanganan kasus saya dengan penerapan segitiga restitusi. Lupa keyakinan kelasnya, nanti dibaca lagi
Iya. Ya, makasih ya yang belajar ngaku ya. Nah, cuma kalau main bola waktunya kapan? Istirahat. Gimana bulannya main bola? Di lapangan. Kalau main bola lagi di kelas, dipanggil lagi di sini. Boleh. Mau? Ya. Jadi nanti kalau main bola harus di belakang. Oke? Belakang. Itu ya, di situ saya menemukan kasus di anak didik saya ketika pembelajaran main bola di dalam kelas ya. Di situ saya sudah menerapkan segitiga restitusi belum? Sudah ya. Yang pertama apa tadi teh? Menstabilkan identitas. Ditanya dulu kan, kenapa kamu dipanggil ke sini gitu ya? Tidak langsung, kamu tadi main bola di kelas ya? Kamu tuh merusak, mengganggu, tidak ya? Tapi saya tanya, kenapa kamu dipanggil? Kenapa kalian dipanggil sama ibu ke sini? Dan anak menjawab, karena tadi saya main bola Bu di dalam kelas, gitu ya. Itu cara tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang saya salah. Saya di situ menanyakan tidak kesalahan apa, ya tanyakan ya. Anak-anak menjawab ya, tadi anaknya jawab, saya tadi main bola di kelas Bu. Terus saya tanya, itu main bola di kelas benar atau salah gitu ya? Terus anak jawab salah. Kenapa salah? Karena bisa mengganggu teman-temannya yang sedang belajar. Meskipun kedua anak tersebut sudah selesai mengerjakan tugasnya, karena mereka merasa sah, saya sudah selesai, saya boleh main bola gitu kan. Tapi dia tidak memikirkan bahwa ada teman-temannya yang merasa terganggu ya. Terus di kasus tadi saya menanyakan keyakinan kelas tidak? Ya, menanyakan ya. Jadi karena perbuatan mereka sudah melanggar atau tidak menjalankan keyakinan kelas yang sudah dibuatnya. Ini tanggapan dari siswa saya. Itulah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas. Saya senang berdiskusi dengan Bu Dedes karena belajarnya lebih senang dan lebih ngerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Nah, setelah tadi saya panggil kedua siswa tersebut, saya tanya, "Iya Bu, senang karena Ibu tidak marah-marah," kata anaknya ya, meskipun tidak terekam ya. "Ya Bu, Ibu mah lamun aya nu salah teh itu dicarekan," gitu tanggapan siswanya tuh ya. "Ku Ibu ieu mah sok dicarekan." Nah, tapi kita jangan menceraikan si guru tersebut ya. Mungkin guru tersebut belum mengetahui tahapan-tahapan menstabilkan identitas siswa atau apa tadi teh memvalidasi tindakan yang salah ya. Mungkin guru tersebut belum tahu, belum memahami ya. Jadi sekarang kita sudah tahu bahwa kalau kita menghadapi kasus di sekolah, menghadapi anak-anak yang berbuat salah itu jangan langsung ngebentak dan menyalahkannya ya. Tapi ada tahapan-tahapannya agar menyadarkan siswa tersebut ya. Baiklah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Nah, among itu posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini dikutip dari Standar Nasional Pendidikan. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan belajar berprofil, belajar Pancasila. Salam merdeka.
Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah saya paparkan hari ini bisa diterapkan ya Bapak Ibu di sekolah kita, dan mudah-mudahan sekolah kita mempunyai budaya positif ya, dan budaya positif itu diterapkan harus oleh semua warga sekolah. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.